Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di hari ini. Adapun topik yang akan saya bahas ialah pembelajaran bela negara oleh Letu N.F. Sukarman. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan saya jelaskan dan saya presentasikan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembelajaran bela negara. Saya Nurfira Amalia Fabrianti, kelas TIPS 3A, NIM 1262092020085. Yang pertama, negara. Posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat. Organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Itu adalah definisi dari negara. Yang kedua, ada unsur-unsur negara. Posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat. Adapun unsur-unsur negara ada 4, yaitu 1. Adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara. 1. Bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi. Yang kedua, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Adapun latar belakang pentingnya bela negara, yaitu bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman. Ada ancaman dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri. 1. Konflik antar KLP atau golongan. Yang kedua, KLP separatis. Yang ketiga, pemasangan kehendak. 4. Korupsi. 5. Memudarnya rasa nasionalisme. Yang keenam, kemiskinan dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri. 1. Invasi atau agresi militer. Yang kedua, serbuan budaya asing. Yang ketiga, terorisme skala internasional. Yang keempat, jaringan narkoba skala internasional. Yang kelima, penjarahan kekayaan alam. 6. Spionase dan infiltrasi. 7. Sabotase. Bentuk ancaman. Ancaman militer yang menggunakan
ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer: 1. Agresi dan invasi. 2. Blokade. 3. Spionase. 4. Sabotase. 5. Pemberontakan bersenjata. Yang keenam, perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata. Yang ketujuh, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk ancaman. Contoh ancaman non-militer: 1. Pengaruh budaya global. 2. Pengaruh ekonomi. 3. Kejahatan internasional. Yang keempat, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Peran TNI dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan tantangan nasional Indonesia. TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadang dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Adanya ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan kita adalah sistem rata. Yang ketiga, globalisasi. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. 1. Tidak terlibat dengan narkoba. 2. Tidak ikut tawuran. 3. Tidak ikut mabuk-mabukan. 4. Tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. 5. Rajin belajar. 6. Berprestasi. 7. Membantu orang tua di rumah. 8. Menghormati agama orang lain. Yang ke-9. Aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. 1. Aktif dalam kegiatan OSIS. 2. Aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR. 3. Giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah. 4. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, dan lain-lain. Yang kelima, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sifat negara: 1. Sifat memaksa. 2. Sifat monopoli. 3. Sifat mencakup semua. Fungsi negara: 1. Melaksanakan penertiban dalam masyarakat. 2. Melaksanakan pertahanan dan keamanan. 3. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya pemberontakan, untuk mencegah terjadinya bentrokan dalam pertikaian dalam masyarakat. Fungsi kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Fungsi ketiga, negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi keempat, keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Di sini saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.